Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam suatu kegiatan pengajian dan doa bersama refleksi Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan tema 1 Muharram, saatnya transformasi spiritual menuju insan kamil, dan insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Dr. Syahrir Nuhun LC MTH. Dan insya Allah di akhir kegiatan kita akan ditutup dengan doa oleh Bapak Kiai Dr. Syahrir Nuhun LC MTH. Dan untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita mempersilahkan kepada Bapak Kiai Dr. Syahrir Nuhun LC MTH untuk menyampaikan materinya, dan insya Allah akan menutup dengan doa bersama di akhir kegiatan kita. Sekian dari kami, dan kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, menjadikan rembulan bercahaya, menciptakan langit dan bumi, mempergilirkan malam dan siang, sehingga hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun, dan malam ini kita berada pada tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, seluruh keturunannya, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan dan mencontohkan bagaimana semestinya seorang hamba menjalani kehidupannya di dunia ini, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia bisa mendapatkan keselamatan, merasakan kebahagiaan, memperoleh kebaikan, bukan hanya di dunia semata-mata, tapi yang jauh lebih utama, bagaimana supaya kita bisa bahagia di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pergantian hari
pergantian bulan, pergantian tahun adalah satu sunnatullah yang pasti terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia. Namun meskipun demikian, seyogianya kita mampu menjadikan pergantian waktu, pergantian tahun tersebut sebagai satu momentum, paling tidak dalam dua hal. Yang pertama, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita selama 1 tahun ini. Bahkan sejak kita lahir di dunia, bahkan sejak kita ada di dalam rahim ibu, bahkan sejak kita berada di alam arwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang kedua, sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri, melakukan kontemplasi perenungan terhadap apa yang telah kita jalani selama 1 tahun, agar 1 tahun ke depan bisa lebih baik daripada apa yang telah kita lewati. Nah, tema peringatan Tahun Baru Hijriah pada malam ini seperti yang diamanahkan kepada kami, yaitu transformasi spiritual menuju kepada insan kamil. Insan kamil, terjemahan Indonesianya manusia yang paripurna. Istilah ini lebih populer digunakan di kalangan ulama tasawuf dan juga di kalangan para ahli filsafat. Meskipun demikian, tentu ada cantolannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan juga perkataan para sahabat Nabi SAW. Misalnya saja di dalam Al-Quran pada surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam ahsani taqwim. Ahsan taqwim maknanya adalah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Taqwim menunjukkan kesempurnaan sesuai dengan objeknya. Tapi setelah itu Allah lanjutkan, kami kembalikan manusia kepada asfala safilin, derajat yang serendah-rendahnya. Berarti manusia ini tidak berada pada satu tingkat yang sama. Ada manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan, tapi ada juga manusia yang justru berada pada tingkat yang paling rendah. Tentu di antara dua tingkatan itu ada tingkatan-tingkatan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulukan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Berarti ada manusia yang mencapai kesempurnaan, ada manusia yang belum mencapai kesempurnaan. Berarti ada manusia yang paripurna. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyelandungkan satu syair. Dalam syairnya beliau berkata, dawa'uka fika wa ma tubsir wada'uka minka wa ma tash'ur fa anta tas'umu annaka jurmun saghir wa fika intawal alamul akbar fa antal kitabul mubin allazi bi ahrufihi yazharul mudmaru wa ma anta bihajatin min kharijin wa ma anta bihajatin min kharijin wa fikruka fika wa ma tusdir, yang artinya dawa'uka minka, sebetulnya obatmu itu fika ada pada dirimu, cuma kamu tidak melihatnya. Penyakit juga bersumber dari dirimu sendiri, cuma kamu tidak merasakannya. Engkau merasa bahwa manusia itu hanya bentuk wadah yang kecil, padahal sebetulnya di dalam wadah itulah
alam semesta ini tercakup. Engkau adalah kitab yang jelas, yang dengan huruf-hurufnya maka yang tersembunyi menjadi nampak. Engkau tidak membutuhkan yang di luar dirimu, karena pikiranmu dan apa yang bersumber darimu ada padamu. Jadi dalam bait-bait syair tadi, Imam Ali karramallahu wajhah mensifati manusia itu satu, bahwa manusia menghimpun seluruh yang ada di alam semesta ini. Itulah sebabnya manusia biasa disebut dengan alam mikrokosmos, alam kecil, sementara semesta ini adalah alam makrokosmos, alam yang besar. Karena semua unsur-unsur alam semesta sejatinya ada pada diri manusia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di seluruh ufuk, di seluruh penjuru, dan juga pada diri mereka sendiri, ya, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa itulah kebenaran yang pasti. Nah, kemudian Imam Ali juga mensifati manusia sebagai Alkitab Al-Mubin, kitab yang jelas, karena manusia itu menghimpun hakikat dari makna-makna. Nah, baik ayat tadi, hadis ataupun perkataan Imam Ali karramallahu wajhah, semua mengisyaratkan adanya manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan yang disebut dengan insan kamil tersebut. Sebetulnya banyak sekali istilah yang digunakan oleh para ulama kita untuk menamai manusia yang paripurna itu. Selain insan kamil, dia dinamai dengan hakikatul haqa'iq, hakikat dari seluruh hakikat. Dia dinamai dengan aslul maddah atau al-maddah al-ula, ya, materi yang pertama. Dia dinamai dengan al-aqlul awal, akal yang pertama. Dia dinamai dengan falakul haya, urus kehidupan. Dia dinamai dengan sirrul haya, rahasia kehidupan. Dia dinamai dengan al-hayula, esensi atau substansi. Dia dinamai dengan al-kitab al-mubin, kitab yang jelas. Dia dinamai dengan al-khalifah, ya, khalifah yang sesungguhnya, dan sekian banyak istilah yang ulama kita gunakan. Tapi intinya sama, bahwa ada manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan, manusia yang paripurna, yang disebut dengan insan kamil tersebut. Istilah ini baru populer digunakan oleh Asy-Syekhul Akbar Ibnul Arabi. Nah, beliau yang menggambarkan manusia sebagai surah ilahiyah, citra ketuhanan. Nah, kita bisa memahami makna itu ketika kita memahami tentang makna tajalli. Tajalli itu menurut Syekh Yusuf Al-Makassari ada 3 macam. Yang pertama, tajalli yang bersifat umum. Tajalli artinya refleksi atau pantulan. Seluruh makhluk sesungguhnya adalah tajalli, refleksi, pantulan, pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara hakikat yang ada itu hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara hakikat tidak ada. Selain Allah itu hanya bayang-bayang saja. Yang ada secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, bayang-bayang. Mohon maaf sebagai perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Jika Bapak Ibu misalnya bawa HP, semua bawa HP, lalu kemudian HP-nya itu kameranya diarahkan ke saya, mohon maaf, kira-kira yang ada di dalam HP-nya Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di dalam? Apa kira-kira yang ada dalam HP-nya? Kalau kameranya diarahkan ke saya atau bukan saya yang ada di dalam? Bukan saya, bayangan saya. Jadi bayangan itu banyak, tapi yang hakikatnya satu. Jadi seluruh makhluk itu sejatinya adalah bayangan. Yang ada secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini namanya tajalli umum. Ada tajalli khusus. Tajalli khusus tergambarkan dari sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-insanu sirri wa ana sirruh. Ini hadis qudsi. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, manusia itu rahasianya Allah,
dan Allah itu rahasianya manusia. Loh, maksudnya apa? Ketika ada seorang manusia yang selalu berzikir, Pak, di dalam hatinya, dan orang lain tidak tahu bahwa dia berzikir, karena zikir itu ada zikir secara lisan, ada zikir dengan kalbu. Kalau zikir dengan lisan terbatas waktunya, terbatas tempatnya, terbatas jumlahnya. Tapi kalau zikir dengan hati tidak ada batasannya, tidak ada batasan tempatnya, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan jumlahnya. Nah, yang tahu orang tersebut dan Allah SWT. Jadi ketika ada seorang hamba yang terus menerus hatinya berzikir, maka dia menjadi tempat penyimpanan rahasia Allah SWT. Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya sebagian sifat-sifatnya, sifat-sifat jamaliyahnya dan sifat-sifat jalaliyahnya. Sifat Allah itu banyak, tapi bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama namanya sifat jamaliyah, yang kedua namanya sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah itu adalah sifat keindahan. Kalau sifat ini terpatri masuk ke dalam hati kita, terhunjam ke dalam hati, yang muncul adalah raja, muncul pengharapan kita kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau sifat jalaliyah yang masuk ke dalam hati kita, yang muncul itu adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah menamai dirinya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah menamai dirinya Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah menamai dirinya Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah menamai dirinya Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Allah menamai dirinya At-Tawwab, yang Maha menerima taubat, bahkan berkali-kali, berulang-ulang menerima taubat. Di dalam nama itu sekaligus terkandung sifatnya Allah. Nah, kalau sifat-sifat itu masuk ke dalam hati, perasaan apa yang muncul di hati kita? Apakah rasa takut atau pengharapan kepada Allah? Mestinya pengharapan. Kita berharap mendapatkan kasih sayangnya Allah, ampunannya, ya, pemaafannya, dan kita berharap taubat kita diterima. Bandingkan misalnya ketika kita membaca nama-nama Allah yang lain yang di dalamnya terkandung sifatnya Allah, bahwa Allah itu Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan, bahwa Allah itu Sadidul Iqab, maha keras hukumannya, bahwa Allah itu Muntakim, maha membalas. Apakah yang muncul di hati juga pengharapan atau rasa takut? Mestinya rasa takut yang muncul. Ini namanya sifat-sifat jalaliyah. Jadi Allah akan anugerahkan sifat-sifatnya itu kepada hambanya, yang di dalam hatinya selalu hadir nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna manusia rahasia Allah, Allah rahasia dari hambanya itu. Nah, ada tajalli yang ketiga, tajalli zat. Kita tidak usah terlalu jauh ke sana. Ya, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu, misalnya menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia beliau juga bagi dua. Ada insan am, ada insan khas. Ada manusia yang bersifat umum, ada manusia yang bersifat khusus. Manusia yang bersifat umum itu dinamakan juga dengan ismun insanun jismaniyun, ya, manusia secara jasmania. Sementara yang bersifat khusus yaitu manusia yang bersifat ruhaniyah. Karena kita ini manusia, ada unsur ruh, ada juga tubuh kita. Ruh berasal dari alam al-amr, tubuh kita berasal dari alam al-khalq. Di Quran disebut ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah Allah yang memiliki alam al-khalq, Allah juga yang memiliki alam al-amr. Nah, tubuh kita ini dari alam al-khalq, ruh kita berasal dari alam al-amr. Semua punya kebutuhan. Tubuh punya kebutuhan, ruhani juga punya kebutuhan. Meskipun disayangkan banyak manusia yang hanya bersegera memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi tidak terlalu peka dengan kebutuhan ruhanianya. Contoh, kalau ada yang lapar, tanpa disuruh cari makanan, dia akan cari makanan sendiri, bersegera memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau ada yang merasa haus, bersegera dia mencari air untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Kalau merasa capek, mengantuk, segera dia cari tempat untuk tidur, untuk istirahat.
Tapi apakah perhatian kita terhadap kebutuhan rohani juga secepat itu? Kadang-kadang tidak. Kebutuhan rohani itu terpenuhi melalui ibadah, melalui salat, melalui zikir, melalui bacaan Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan pemenuhan kebutuhan rohani itu. Nah, yang lebih penting daripada itu semua adalah usaha apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai tingkatan insan kamil tadi. Karena temannya ini transformasi spiritual. Transformatif berarti ada perubahan-perubahan pada diri, ada perjalanan-perjalanan, tahapan-tahapan menuju kepada Allah SWT. Perjalanan kepada Allah itu panjang tahapannya. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Ansari Qaddasallahu sirrah. Judulnya Manasilus Sairin. Manasilus Sairin. Manasil jamak dari mansilah, tahapan-tahapan. Jadi kitab ini membahas tahapan-tahapan perjalanan menuju kepada Allah SWT. Ada 100 tahap perjalanan menuju kepada Allah. 100 tahap. Dimulai dari tahap pertama, yaqazah, kesadaran, sampai pada tahap terakhir, yaitu tauhid. Nah, sekalipun panjang perjalanan tersebut, tapi kalau mau disederhanakan, bisa dibagi 3 saja. Bidayah, permulaan, kemudian pertengahan, dan penghabisan atau ujung perjalanan. Tahap pertama, tahap permulaan itu namanya iradah. Ketika ada seseorang yang sudah punya iradah, punya kehendak kuat untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah SWT, tandanya dia sudah mulai tertarik, bahkan mulai bertanya hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf, dengan ma'rifatullah, dengan tariqat dan sebagainya. Karena banyak orang yang asal mendengar saja sudah merasa alergi. Nah, kalau sudah ada ketertarikan di hati, apalagi kalau sudah mulai bertanya-tanya, itu artinya dia sudah punya iradah, sudah punya kehendak. Orang ini disebut dengan murid. Murid itu awalnya istilah tasawuf. Murid maknanya adalah seorang hamba yang punya iradah, punya kehendak kuat menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahap yang kedua disebut dengan suluk. Orangnya dinamakan dengan salik, yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah SWT. Dan tahap ujungnya akhirnya disebut dengan wusul. Orangnya disebut wasil. Mereka yang sudah sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah SWT. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekalipun seseorang itu sudah wusul, sudah sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah, bukan berarti sudah berakhir perjalanan itu. Kita bisa mengambil pelajaran pada diri Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah SWT dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap diperintah oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan, wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkanlah ya Muhammad sallallahu alaihi, Rabbi zidni ilman. Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tentu yang paling utama ilmu tentang Allah. Ini doa apa? Doanya Nabi yang Allah perintahkan kepada beliau. Kadang-kadang sebagian orang sekarang menganggap doa ini doanya anak kecil, sehingga hanya dibaca ketika masih TK, masih SD. Ketika sudah merasa dewasa, tidak pernah lagi dia baca doa ini, Rabbi zidni ilman. Doa ini doa sepanjang hidup. Doanya Nabi, Allah perintahkan pada beliau, selalu meminta kepada Allah SWT, Rabbi zidni ilman. Tuhan, tambahkan kepadaku ilmu. Padahal beliau sudah usul, sudah sampai kepada Allah SWT, tetap meminta agar ilmunya ditambah. Perumpamannya seperti ini. Misalnya, ada di antara kita yang sudah punya kehendak yang kuat untuk menunaikan ibadah umrah. Karena sudah ada kehendak kuat, mulai tanya-tanya, di mana travel yang direkomendasikan, yang bagus. Nah, setelah itu dia datangi travel tersebut, dia mendaftar. Setelah mendaftar, dapat perlengkapan-perlengkapannya, dapat kopernya, tasnya, pakaian ihramnya, macam-macam. Berarti orang ini sudah menjadi murid karena dia sudah punya iradah yang kuat. Setelah itu pada hari yang ditentukan, pergilah dia ke bandara.
lalu naik di atas pesawat. Pesawat itu kemudian menerbangkannya ke Arab Saudi. Berarti orang ini sudah salih, karena dia sudah berada pada suluk perjalanan menuju ke sana. Setelah menempuh sekian lama perjalanan, tibalah di bandara. Berarti dia sudah usul, sudah sampai. Tapi apakah setelah sampai perjalanannya berakhir? Oh belum. Perjalanan itu masih harus terus dilanjutkan. Seperti itu gambarannya seorang hamba yang menempuh perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada langkah-langkah, ada tahapannya. Nah, tapi saya hanya ingin kutipkan apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya Subdatul Asrar. Intinya rahasia. Menurut beliau, ada 6 persyaratan yang mesti terpenuhi apabila seseorang ingin menjadi insan kamil. 6 syaratnya. Yang pertama, meluruskan akidahnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Akidah dulu yang mesti diluruskan. Karena kalau akidahnya sudah bengkok, ya, sudah tidak benar, menyimpan dari Al-Quran, dari hadis, dari pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah SWT. Tidak bisa menjadi manusia yang paripurna. Nah, saya ambil contoh yang sederhana saja. Misalnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada 5, Pak. Ada 5 sikapnya kaum muslimin tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama namanya taktil. Taktil itu menolak. Menolak. Ketika disodorkan kepadanya ayat, wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhanmu. Sikapnya, oh saya menolak. Allah tidak punya wajah dengan makna apapun. Ketika disodorkan kepadanya ayat, yadullahi fauqa aydihim, iyadnya Allah, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh dia menolak. Allah tidak punya tangan dengan makna apapun. Itu namanya ta'til. Ketika disodorkan kepadanya hadis, yansilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Tuhan kita itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Oh dia menolak hadis tersebut. Ini namanya ta'til. Kelompoknya disebut kelompok mu'attilah. Yang kedua namanya adalah tajsim. Tajsim itu menjisimkan Allah, menubuhkan Allah. Ketika membaca ayat tadi, Pak, wa yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Tuhan. Dia memahami wajah itu dengan makna harfiah. Ya, wajah itu sebagai makna harfiah organ, satu organ. Tangan, satu organ. Turun berarti memang berpindah dari tempat yang di atas berpindah ke tempat yang di bawah. Ini namanya tajsim. Kelompoknya disebut kelompok mujassimah. Dan yang ketiga disebut tasbih. Tasbih itu menyerupakan. Allah punya wajah, wajahnya serupa dengan wajah makhluk. Allah punya tangan, tangannya serupa dengan tangan makhluk. Namanya tasbih. Kelompoknya disebut kelompok musyabbihah. Nah, ulama ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari 3 sikap ini, Pak. Tidak boleh ta'til, tidak boleh tajsim, tidak boleh tasbih. Jadi bagaimana sikap ulama ahli sunnah wal jamaah? Pilihannya 2. Yang pertama tafwid, yang kedua ta'wil. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Ketika disodorkan ayat ini, wa yabqa wajhu rabbik, saya mengimani Allah punya wajah, tapi wajah yang dimaksud bukan makna harfiahnya sebagai organ tubuh. Terus apa maknanya? Ya hanya Allah yang mengetahui. Itulah tafwid. Saya mengimani bahwa tangan Allah di atas tangan manusia, tapi tangan yang dimaksud bukan makna harfiah, bukan satu organ. Jadi apa yang dimaksud? Hanya Allah yang mengetahui. Ini namanya tafwid. Yang kedua, ta'wil. Ta'wil itu memalingkan maknanya kepada makna lain yang masih sesuai dengan makna kebahasaan. Ketika dikatakan kekal wajah Tuhan, oh maksudnya zatnya Allah yang kekal. Ketika dikatakan tangan Allah di atas tangan manusia, maknanya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ketika disebutkan Tuhan kita turun ke langit dunia, maknanya rahmat Allah yang dekat dengan hamba-hambanya. Jadi terserah kita, Pak, mau pilih tafwid
atau ta'wil. Dua-duanya adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau guru-guru kami di Al-Azhar mengatakan seperti ini. Yang pertama, tafwid itu aslam, lebih selamat tafwid. Nah, tapi yang kedua ta'wil ahkam, lebih cerdas, lebih bijaksana. Ini terserah mau yang lebih selamat atau yang lebih cerdas. Ya, tapi dua-duanya dalam cakupan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu satu. Syarat yang kedua, kalau ingin menjadi insan kamil, yaitu dengan memperbanyak zikir. Zikir dengan lisan, zikir dengan qalbu, zikir dengan ruh, dan zikir dengan sir. Karena kita ini manusia diberi oleh Allah banyak sekali potensi. Kita diberikan hati. Hati itu fungsinya untuk ma'rifat, mengenali Allah. Kita diberikan ruh. Ruh itu fungsinya untuk mencintai Allah. Kita diberikan sir. Sir itu fungsinya untuk musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui basirah. Kalau basar mata kepala fungsinya melihat benda-benda yang konkret. Tapi kalau basirah untuk melihat makna, melihat yang abstrak. Ya. Tapi kaitannya erat sekali. Ada, mohon maaf, salah seorang murid saya, dia tanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya basirah saya ini tajam? Saya katakan, tidak usah dulu bertanya masalah itu. Kenapa? Karena pasti kamu tidak bisa penuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Kamu masih suka tidak melihat cewek-cewek yang seksi? Masih suka. Kalau begitu kamu tidak bisa penuhi syaratnya. Karena kalau mata kepala ini Pak tidak bisa dijaga, apalagi basirah kita. Nabi sampaikan, kalau ada seseorang yang mampu memalingkan pandangannya dari melihat yang diharamkan oleh Allah, Allah masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan melihat yang diharamkan oleh Allah SWT itu. Mohon maaf kalau saya tanya Pak, apakah melihat perempuan yang seksi, perempuan yang cantik itu nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat kali? Oh, berarti masih normal. Yang merasakan nikmatnya apa? Mata yang merasakan nikmatnya. Oke. Kalau kita salat nikmat tidak Pak? Salat nikmat. Yang merasakan nikmatnya apa? Adakah bedanya kenikmatan melihat perempuan yang seksi, mohon maaf Ibu ya, ini untuk memudahkan pemahaman, dengan kenikmatan ketika kita salat? Sama-sama nikmat. Bedanya kalau kita melihat yang diharamkan oleh Allah, kenikmatan itu dirasakan oleh nafsu. Tapi kalau kita salat dan beribadah, kenikmatan itu dirasakan oleh qalbu. Yang bahaya kalau kita beribadah terasa nikmat, tapi tanpa kita sadari yang merasakan nikmatnya ternyata nafsu kita. Mestinya yang merasakan nikmatnya itu qalbu, jangan nafsu. Saya kasih contoh yang sederhana. Bersedekah Pak, sedekah ini kan ibadah, mestinya terasa nikmat. Tapi ada orang yang bersedekah, dia merasakan kenikmatan, nafsunya yang merasakan kenikmatan. Ada yang bersedekah, dia merasakan kenikmatan, qalbunya yang merasakan kenikmatan. Contoh, ya nafsunya Pak, ketika dia bersedekah, dia merasakan kenikmatan karena merasa saya sudah mengeluarkan orang dari kesulitan yang dia hadapi, yang dia alami. Kalau bukan saya yang membantu, masih menderita itu, masih susah hidupnya. Untuk saya bantu, sekarang hidupnya jadi lebih baik. Itu nafsu Pak sebetulnya merasakan nikmatnya. Kita merasa sudah mengeluarkan orang dari kesulitannya. Tapi kalau kalbu Pak, nikmatnya begini. Ini harta yang ada di tangan saya, titipannya Allah. Titipan Allah, bukan milik saya. Saya dititipi oleh Allah SWT untuk saya berikan kepada yang berhak. Maka setelah bersedekah, dia merasakan kenikmatan. Alhamdulillah, titipan Allah itu sudah bisa saya berikan kepada yang berhak. Itu kenikmatannya qalbu. Orang salat Pak, kadang merasakan kenikmatan, nafsunya merasa nikmat. Oh enak sekali itu salat di masjid, apa namanya nih Pak, istiqamah deh. Nah kenapa bisa? Sejuk sekali AC-nya, harumnya lagi karpetnya, suaranya imam bagusnya. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba kita salat di masjid yang tidak punya AC,
yang tidak ada karpetnya, yang suara imamnya tidak semerdu suara imam kita, apakah salatnya tidak terasa nikmat? Mestinya tetap terasa nikmat. Jadi jangan sampai ibadah itu yang merasakan nikmatnya nafsu. Ibadah yang tinggi nilainya adalah ibadah yang tidak disukai nafsu. Mengapa puasa itu besar sekali keutamaannya? Karena nafsu tidak suka. Nafsu itu maunya makan terus, minum terus, mohon maaf, hubungan suami istri. Itu yang disukai nafsu. Ketika kita berpuasa, nafsu tidak suka. Besar keutamaannya. Kenapa salat malam itu besar sekali keutamaannya? Karena nafsu tidak suka. Nafsu itu maunya tidur saja sebanyak-banyaknya. Nah, kita bangun salat malam, nafsu tidak suka. Jadi semakin ibadah itu tidak disukai oleh nafsu, maka semakin besar keutamaan dari ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah, saya kembali, jadi banyak potensi yang Allah berikan pada kita. Masing-masing ada zikirnya. Ada zikirnya lisan kita, ada zikirnya qalbu kita, ada zikirnya ruh kita, ada zikirnya sir kita. Saya bahas dua saja, lisan dan qalbu. Kalau zikir lisan ini ada batasannya. Ada tempat-tempat tertentu kita tidak boleh berzikir di situ. Di toilet, jangan berzikir sementara di dalam toilet. Ada keadaan tertentu jangan berzikir. Mohon maaf, ulama mencontohkan, misalnya lagi melakukan hubungan suami istri, ya jangan sambil berzikir dengan lisan kita. Kalau sebelumnya baca doa, tapi sementara melakukan jangan lagi berzikir dengan lisan. Tapi kalau zikir dengan hati, tidak ada batasannya. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu berzikir sepanjang hidupnya. Nabi itu sekalipun tidak pernah lupa kepada Allah SWT. Maka hati-hati ketika membaca hadis yang menceritakan lupanya Nabi di dalam salat. Ini bedanya Pak, orang fikih, orang tasawuf baca hadis. Hadisnya itu menceritakan beberapa kali Nabi lupa rakaat salat, 5 atau 6 kali. Salah satunya, Nabi pernah salat asar cuma 2 rakaat, dan tidak ada sahabat yang menegur Nabi. Siapa yang berani menegur Nabi, Pak? Nabi bahkan sudah tinggalkan itu tempat imamnya, udah keluar. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Khirbaq, tapi lebih dikenal dengan panggilan Zuliyadain karena ada, mohon maaf, cacat pada jari tangannya. Datang ke Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, anasita pasar tasal, tadi itu anda lupa atau salatnya dikasar barangkali karena cuma 2 rakaat kita salat? Nabi menjawab, mana situ walam tuksar. Saya tidak lupa, salat juga tidak dikasar. Kalau tidak dikasar ya Rasul, berarti anda lupa karena cuma 2 rakaat. Nabi masuk kembali ke masjid, tanya sahabat-sahabat yang lain, aswadaka Zuliyadain, benarkah yang disampaikan oleh Zuliyadain ini? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian melanjutkan 2 rakaat sisanya. Nah, bagaimana cara ulama fikih membaca hadis itu? Sebagian ulama fikih kemudian mengatakan, oh berarti Nabi sama dengan kita, sama-sama pernah lupa di dalam salat. Tapi dengan hikmah yang bagus supaya kita tahu cara bersikap kalau mengalami hal yang sama. Tapi kalau para ulama tasawuf, tidak sama. Lupanya Nabi tidak sama dengan lupanya kita, Pak. Kalau kita yang lupa di dalam salat, kira-kira penyebabnya apa? Tiba kita salat lupa rakaat, apa yang menyebabkan kita lupa dalam salat? Dunia dengan segala macam bentuknya, pekerjaan kah, permasalahan kah, keluarga kah, keinginan-keinginan, rapat, macam-macam. Intinya dunia yang membuat kita lupa dalam salat. Tapi ada tidak yang berani mengatakan bahwa Nabi juga lupa di dalam salatnya karena dunia? Bukan karena dunia. Lalu apa yang menyebabkan Nabi lupa di dalam salat? Salat itu kan sebetulnya sarana, dia bukan tujuan. Tujuannya apa? Zikir. Aqimis salat li zikir. Jadi kita ini manusia salat sebagai sarana. Yang kita ingin tuju zikir. Kalau kita manusia, Pak, tidak sampai kepada tujuan, bahkan sarana pun kita lupa gara-gara faktor dunia. Tapi kalau Nabi lupa rakaat salat itu bukan karena dunia, justru karena khusyuknya berzikir. Karena begitu khusyuknya Rasulullah berzikir, rakaat salat pun pernah Nabi lupa. Ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu punya seorang guru,
atau katakanlah seseorang yang sangat dihormati, sangat dicintai, lama berpisah. Tiba-tiba setelah sekian tahun berpisah, ketemu di tempat yang tidak terduga, di keramaian. Banyak orang di situ. Tapi meskipun di tengah keramaian, karena begitu cintanya kepada sang guru, begitu kita memuliakannya, mencintainya, kita lupa keadaan sekitar. Seakan-akan cuma kita berdua yang ada di situ, pasti cerita itu. Nanti lama-lama baru banyak ternyata orang ini. Seperti itulah perumpamaannya. Rasulullah karena begitu khusyuknya berzikir, mengingat Allah, bahkan beliau pernah lupa rakaat salat. Tapi kalau kita, Pak, apa kita juga lupa karena begitu khusyuknya berzikir? Bukan, karena dunia yang membuat kita lupa di dalam salat. Jadi tidak sama. Nah, ini zikir dengan hati kita. Sebaiknya zikir seperti ini diterima secara talaqi, diijazahkan oleh orang yang menerima juga dengan ijazah, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena seperti itulah yang Rasulullah lakukan kepada para sahabat. Ada yang bersifat umum, ada yang khusus. Yang umum, suatu ketika Nabi kumpulin sama-sama sahabat. Nabi tanya, hal fikun karim, adakah di antara kalian ini orang lain? Ya, katakanlah misalnya kita di masjid ini, Pak, ditanya, adakah orang lain? Orang itu maksudnya orang mungkin cuma lewat-lewat saja, singgah juga. Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah, kita semua ini. Ya sudah, kalau begitu tutup pintu masjid. Ditutuplah pintu masjid. Nabi talqinkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah sebelum itu para sahabat tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Oh, pasti sudah terbiasa. Bedanya yang sebelumnya belum ditalkin, sekarang sudah ditalkin oleh Nabi SAW. Ada yang bersifat khusus. Imam Ali karramallahu wajhah datang ke Nabi, ya Rasulullah, cara seperti apa yang paling dekat dengan Allah, paling mulia di sisinya Allah, ya, paling mudah dilakukan, paling berat timbangannya di hari kemudian? Kata Nabi, zikrul la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Bagaimana caranya Rasulullah? Maksudnya saya sudah sering berzikir. Kata Nabi begini ya, Imam Ali, pejamkan matamu, dengarkan ucapanku, setelah itu ikuti. Nabi kemudian talqinkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Imam Ali kemudian mentalkinkan kalimat ini kepada muridnya, diantaranya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mentalkinkan kepada muridnya, diantaranya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami kemudian mentalkinkan kepada muridnya, ya, diantaranya Dawud bin Nusair At-Ta'i. Dawud bin Nusair At-Ta'i mentalkinkan kepada muridnya, diantaranya Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi mentalkinkan kepada muridnya, diantaranya Sari As-Sakati. Sari As-Sakati mentalkinkan kepada muridnya, diantaranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi inilah yang digelar sebagai Sayyidus Sufiyah, penghulunya para ulama tasawuf. Jadi sebagian besar tarikah itu, Pak, berjumpa pada beliau, Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau lah yang digelar sebagai Sayyidus Sufiyah, penghulunya para ulama tasawuf. Akan sangat beda asarnya, pengaruhnya ketika zikir itu kita terima berdasarkan ijazah dari orang yang menerima ijazah juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan duanya. Yang ketiga, kalau ingin menjadi insan kamil, kata Syekh Yusuf Al-Makassari, ya kita harus murakabah, ya, mencapai tingkat murakabah pada 2 macamnya. Murakabah ihsaniyah. Ketika Nabi ditanya Jibril, apa itu ihsan? Nabi jawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalimat kedua ini, Pak, 2 pemaknaannya. Kalau yang sering tertulis di buku-buku, yang sering disampaikan, pemaknaannya begini. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka dia yang melihatmu. Tapi sebetulnya ada makna lainnya, beda cara bacanya. Kalau tadi cara bacanya fa in lam takun tarahu, koma fa innahu yarak. Tapi ada yang membaca begini,
Fa illam takun. Kalau kamu sudah tidak ada, tarahu, pada saat itulah engkau akan melihatnya. Nah, maka yang kedua ini lebih tinggi dari yang pertama. Kalau yang pertama seakan-akan kamu melihatnya, kalau yang kedua bukan seakan-akan kamu melihatnya. Tapi caranya bagaimana? Illam takun, kamu harus tidak ada dulu. Bahasa tasawufnya fana. Setelah fana, lebur, binasa, pada saat itulah kau akan menyaksikannya. Karena Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, penghalang terbesar pada manusia itu sebetulnya bukan setan, ya, bukan dunia. Penghalang terbesar diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Allah SWT itu tidak pernah terhijab, tidak pernah terhalang. Apa yang sanggup untuk menghalangi Allah SWT? Tidak ada. Kalau Allah tidak terhijab, terus kenapa kita tidak bisa memandangnya? Bukan karena Allah yang terhijab, tapi kita sendiri yang terhijab. Ibaratnya, Pak, kalau ada seseorang berdiri persis di depan masjid yang besar ini, apakah masjid ini bisa ditutupi? Tentu butuh effort, usaha yang keras kalau mau menutupi ini masjid. Tapi hanya dengan benda yang seperti ini saja, Pak, masjid yang besar ini tidak bisa terlihat. Caranya bagaimana? Bukan masjidnya yang ditutupi, mata kita yang ditutupi. Begitu mata kita tertutupi, masjid yang besar pun tidak bisa kita lihat. Seperti itulah adanya. Bukan Allah yang terhijab, basirah kita yang terhijab. Karena apa? Dosa-dosa. Karena apa? Dunia dengan segala macamnya. Tapi yang terbesar adalah diri kita sendiri. Diajarilah kita sebelum masuk ke salat kita wudu, lepaskan rasa kepemilikan terhadap anggota tubuh itu. Kita basuh tangan, jangan merasa ini tangan saya, milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau kita selalu merasa ini milik saya, kita gunakan semau kita. Kenapa ada orang yang mohon maaf mengambil yang bukan miliknya, menyentuh yang tidak halal disentuh? Karena dia merasa tangan saya sendiri. Tapi coba, Pak, ini tangan milik Allah, dititip ke saya. Masa kita gunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh pemiliknya? Kita berkumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lidah. Lidah ini bukan milik kita, milik Allah yang dititip. Kalau kita selalu merasa lidah saya sendiri, seenak kita bicara apa saja. Tapi kalau kita sadar, lidah ini milik Allah yang dititip, pasti kita jaga dengan baik. Kita basuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Mata ini bukan milik kita, milik Allah yang dititipkan. Kalau kita merasa mata saya sendiri, ya seenak kita mau memandang apa saja. Tapi kalau kita sadar ini mata miliknya Allah dititip ke saya, insya Allah kita akan jaga dengan baik. Itulah gambaran fana. Kalau segala sesuatu sudah dilepaskan dari rasa kepemilikan, masuk dalam salat, ya tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, ini muraqabah. Yang keempat, kata Syekh Yusuf Al-Makassar, kalau itu mencapai tingkatan insan kamil, manusia paripurna, berbaik sangkalah kepada seluruh makhluk. Bahkan meskipun kamu melihat orang itu secara lahiriah melakukan pelanggaran. Ada orang, Pak, kita lihat betul dengan mata kepalanya berbuat dosa, berbaik sangka kepadanya. Kalau kamu berburuk sangka kepadanya, coba bayangkan, orang itu ternyata sebelum dia meninggal bertaubat. Sementara kamu membawa buruk sangkamu sampai kamu mati. Bagaimana nanti di hari kemudian? Kita, Pak, yang berburuk sangka dibawa sampai mati, tersiksa di hari kemudian. Orang yang berbuat dosa yang kita lihat dia bertobat, malah dia bahagia di hari kemudian. Jadi melihat siapapun, kedepankanlah baik sangka. Kalau seseorang itu sudah berbaik sangka kepada sesama, dia akan mudah berbaik sangka kepada Allah SWT. Nah, yang kelima, pendek-pendek saja, hampir jam 9. Yang kelima, untuk bisa mencapai tingkatan paripurna, kata beliau, berakhlak yang baik kepada sesama, meskipun bukan orang Islam. Meskipun bukan orang Islam, akrimud dhaifa walau kana kafiran, muliakan tamu meskipun orang kafir. Muliakan tamu, ya. Salah satu cara untuk meraih cinta Allah itu dengan menjamu tamu dengan baik. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau pernah ditanya, Ibrahim, apa rahasianya sebetulnya sampai Allah menjadikanmu sebagai kekasih?
Kata beliau 3 rahasianya. Apa itu? 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya selalu lebih memilih perintahnya Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, kata beliau, mahtamamtu bima takaffalallahu. Saya itu tidak pernah risau, tidak pernah cemas dengan apa yang Allah sudah jamin atas diri saya. Nah, yang ketiga, ma ta'asyaitu wa ma taghattaitu illa ma attaib. Saya tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari kecuali bersama tamu. Beliau tidak pernah makan sendiri. Kalau mau makan mesti ada tamu yang menemaninya. Kalau tidak ada yang datang, beliau cari orang untuk menemaninya. Jadi kalau ingin jadi walinya Allah, sering-sering mentraktir orang. Orang yang suka makan sendiri itu susah Pak jadi walinya Allah. Kalau mau jadi wali Allah, sering-sering kita traktir orang. Yang berikutnya kata Syekh Yusuf, la taruddus sa'i fa innahu hadiyatullahi laka. Jangan pernah menolak orang yang datang kepadamu untuk meminta, itu hadiahnya Allah. Sepanjang kamu bisa memberi. Bayangkan Pak, banyak rumah di dunia ini, tapi rumah kita yang didatangi orang untuk meminta sesuatu. Berarti kita yang dipilih oleh SWT. Itu hadiah Allah. Nah, sekarang banyak orang yang secara sengaja menolak hadiahnya Tuhan. Ditulis di pagar rumahnya, tidak menerima peminta sumbangan. Ini menolak terang-terangan hadiahnya Allah. Jangan pernah menolak orang yang meminta kepadamu sepanjang kamu bisa memberi, karena itu adalah hadiah Allah untuk perbaiki akhlak. Ya, tentu dimulai pada orang tua, terutama ibu. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling pantas saya perlakukan dengan baik? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu lagi. Setelah itu siapa? Ibumu. 3 kali baru bapakmu. Jadi ibu, 3, bapaknya 1. Jangan dibawa kemana-mana Pak. Bukan berarti bapak 1, istrinya 3, bukan. Ya, maksudnya ibu itu 3 derajat di atas bapak. Kenapa demikian? Ada 3 hal yang cuma ibu yang pernah merasakan susahnya. Kita ini Pak tidak pernah merasakan susahnya. Yang pertama, hamil. Susah Budi kalau hamil? Berat. Kita Pak tidak pernah merasakan. Yang kita tahu cuma menghamili saja. Yang merasakan beratnya ibu. Yang kedua, melahirkan. Sakit Bu ya kalau melahirkan? Sakit Bu? Pernah kita rasakan Pak? Tidak pernah. Tapi coba perhatikan istri ketika melahirkan, luar biasa sakit. Ya, saya lihat istri saya kalau melahirkan, setiap melahirkan terakhir mini. Dan itu melahirkan lagi, terakhir ini. Melahirkan lagi, terakhir ini. Sampai 7 kali terakhir ini. Nah, setelah 7 kali sepertinya terakhir betul nih. Nah, yang ketiga yang cuma ibu yang merasakan susahnya, menyusui. Lagi enak-enak tidur, mau lagi menyusui bayinya, bangun lagi. Kita Pak tidak pernah rasakan susahnya menyusui. Jangan dilanjut Pak Din, saya tahu di pikiran itu semua. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perbaiki akhlak kepada pasangan hidup, pada istri, pada suami. Nabi bersabda, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri, kepada suami. Nah, ada orang laki-laki di luar rumah terkesan dermawan, suka mentraktir teman-teman. Di dalam rumah kikir sama istrinya sendiri. Ada perempuan di luar rumah kalau bicara sopan, santun, lembut. Giliran di dalam rumah kasar kepada suaminya sendiri. Maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Berkaitan dengan itu, nanti kalau 10 Muharram ada satu amalannya Nabi ini. Nabi sampaikan, man wassa ala ahlihi yauma Asyura wassa Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura 10 Muharram, Allah lapangkan hidupnya selama 1 tahun. Jadi usahakan Pak, 10 Muharram. Kalau 1 Muharram ini Selasa, berarti Selasa depan 8, Rabu 9, 10 Kamis depan, bukan Kamis yang ini. Lapangkan, beri kelonggaran kepada pasangan hidup kita. Kalau bisa Pak 10 Muharram, jangan biarkan istri masak. Jangan bikin dulu masak Bu, khusus hari ini, biar saya yang masak. Kalau tidak bisa dimasak Pak, beli saja, pesan di luar. Khusus hari ini Bu, jangan dulu mencuci, nanti saya cuci. Kalau tidak sanggup mencuci, bawa saja ke laundry.
Yang dulu menyapu, yang membersihkan rumah. Beri kelonggaran kepada istri tanggal 10 Muharram. Nah, ibu juga kalau mau dapat keutamaan yang sama, beri kelonggaran sama suami. Apa kita mau kerja, Pak? Mau Pak cuci mobil ini? Jangan kita, Pak, saya pengen cucikan mobil tak? Jangan cucikan. Apa mau dikerja, Pak? Oh, itu habis mie air di galon, saya mau ganti dulu galonnya. Jangan kita angkat galon, biar saya angkat galonnya. Misalnya. Jadi siapa yang memberi kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura, Allah lapangkan hidupnya selama 1 tahun. Bisa diperluas, bukan saja keluarga, tetangga-tetangga, ya, saudara-saudara kita, sama manusia. Karena itu di hari Asyura biasa orang buat bubur, Pak, karena ini yang bisa dinikmati semua kalangan. Nah, selain itu juga usahakan untuk memuliakan anak-anak yatim. Sebagian ulama menamai hari Asyura itu dengan nama hari rayanya anak-anak yatim. Kalau ada yang mengusap-ngusap kepala anak yatim, dosanya diampuni sebanyak rambut yang tumbuh di atas kepalanya. Jangan ada yang berkata, saya juga anak yatim ini, sudah meninggal nih bapakku. Anak yatim yang belum balik. Kalau kita, Pak Boy, sudah dewasa begini, tidak masuk lagi dalam kategori. Yang berikutnya, jamin oleh Allah. Kalau ingin menjadi insan kamil, kata Syekh Yusuf, harus ridha sepenuhnya dengan takdir Allah SWT. Ketika keenam persyaratan ini sudah terpenuhi, tapi ditambah lagi harus dilakukan dengan 2 hal. 1, ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti Nabi. Ikhlas itu levelnya 3. Keikhlasan yang beliau maksud level paling tinggi. Level rendahnya ikhlas kalau kita beramal mengharapkan imbalan dunia. Itu masih ikhlas. Yang penting imbalan dunianya diharapkan datang dari Allah. Bu-ibu rajin salat duha, ditanya, Bu, kenapa rajin sekali ke salat duha? Katanya, Ustaz, kalau rajin salat duha rezeki lancar, urusan dimudahkan. Boleh nggak seperti itu niatnya? Boleh, asalkan rezeki itu diharapkan datang dari Allah. Tapi ini keikhlasan paling rendah. Kalau ingin meningkat ikhlasnya level pertengahan, tidak lagi mengharapkan imbalan dunia. Yang diharapkan apa? Imbalan akhirat, supaya masuk surga, tidak masuk neraka. Dan kalau ingin lebih tinggi lagi, bahkan imbalan akhirat pun tidak diharapkan, apalagi imbalan dunia. Jadi dia beribadah untuk apa? Hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang tokoh sufi perempuan, kalau sujud dalam salat, yang biasa beliau baca seperti ini, Ya Rabbah, ma'abattuka khawfan min nari aw rabbatan fi jannati wa inna ma'abattuka khalisan liwajhik wa imtisalan li amrik. Wahai Tuhan, saya menyembahmu bukan karena takut nerakamu, saya menyembahmu bukan karena ingin masuk surgamu, tapi saya menyembahmu ikhlas mencari ridhamu dan hanya karena melaksanakan perintahmu. Dalam kitab yang lain, kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dikutip juga perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau berkata seperti ini, Ilahi, makana nasibi minad dunya fa'atih lil kafirin. Tuhan, kalau ada bagian dunia aku kasih media sama orang kafir. Wa makana nasibi minal akhirat fa'atih lil mu'minin. Kalau ada bagian akhiratku kasih sama orang yang beriman. Jadi apa yang beliau harapkan di dunia dan di akhirat? La uridu minad dunya illa zikra wa la uridu minal akhirah illa ru'yatah. Tidak ada yang saya inginkan dari dunia kecuali berzikir, dan tidak ada yang saya inginkan dari akhirat kecuali memandangmu ya Allah. Tapi jangan kita paksa diri. Kalau belum sampai level 3, jangan kita paksa diri. Begitu mendengar doanya atau membaca, saya juga mau baca begitu deh. Padahal level kita belum sampai ke sana. Mohon maaf. Seandainya kita disuruh memilih, Bapak Ibu sekalian, di antara 2 pilihan, ini pengumpamaannya. Pilihan pertama, masuk surga, tempatnya paling tinggi, tapi tidak diberikan kenikmatan memandang Allah. Pilihan kedua, diberikan kenikmatan memandang Allah, tapi tidak masuk surga. Kira-kira pilih yang mana? Jujur ini. Rasa-rasanya kita akan memilih yang pertama. Yang pertama mau saya Ustaz, biar tidak memandang Allah, yang penting saya masuk surga, paling tinggi lagi ya. Kalau level kita belum sampai ke sana, jangan paksa diri. Terakhir, selain ikhlas harus mutaba'ah, mengikuti Nabi zahiran wa batinah. Tidak boleh hanya hakikatnya saja, syariatnya diabaikan. Ikuti Nabi secara syariatnya. Kata Imam Al-Qushairi,
Syariah bila hakikah ghairu maqbulah, wal hakikah bila syariah ghairu mahsulah. Syariat tanpa hakikat maka dia tidak akan diterima, tapi hakikat tanpa syariat tidak akan pernah mencapai hasil. Kalau bahasanya Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwab faqad tafassah. Siapa yang berfikih saja dan bertasawuf, dia akan fasik, banyak berbuat dosa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tasanna. Siapa yang bertasawuf tidak berfikih, lama-lama dia zindik, keluar dari agama. Wa man tafaqqah wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Siapa yang berfikih dan bertasawuf, itulah orang yang akan mencapai hakikat. Nah, mudah-mudahan dengan momentum tahun baru Hijriah ini, karena ini mohon maaf tadi kalau berat-berat, judulnya memang berat-berat yang dikasih. Ya, transformasi spiritual menuju kepada insan kamil. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas spiritual kita, paling tidak mengarah, bahkan mendekati, kalau belum bisa sampai kepada manusia yang paripurna yang disebut dengan insan kamil tersebut. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'am yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ma amilna fi sanatil madiyah mimma nahaitana anhu walam natub minhu walam tarda walam tansa. Ya Allah, semua yang kami lakukan pada tahun yang telah lewat, perbuatan-perbuatan yang Engkau larang dan kami belum sempat bertobat, padahal Engkau tidak ridha atas perbuatan itu ya Allah, dan Engkau tidak melupakan perbuatan itu ya Allah. Wa halum ta'alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati ba'da jara'atina ala ma'siyati. Bahkan Engkau ya Allah senantiasa bersikap lembut kepada kami, padahal kami sudah berbuat dosa, berbuat maksiat. Engkau tetap lembut kepada kami ya Allah, padahal Engkau kuasa untuk menghukum kami. Bahkan Engkau ya Allah meminta kami untuk bertaubat, padahal kami sudah begitu lancang dan berani untuk maksiat kepadamu ya Allah. Fanastaghfiruka faghfir lana, maka kami mohon ampunan atas perbuatan itu ya Allah, ampunilah kami. Wa ma'amilna fiha mimman tardahu wa wa'adtana alaihi sawab fataqabbalhu minna wa la taqta raja'ana inka ya qarib. Ya Allah ya Tuhan kami, kebaikan yang kami lakukan, halal yang Engkau ridha yang kami lakukan pada tahun yang lewat, dan Engkau menjanjikan pahala atas perbuatan itu ya Allah, maka kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami ya Allah keridhaan-Mu. Jangan putus pengharapan kami kepadamu ya Allah, wahai Zat yang paling mulia. Allahumma inna hadzal amr jadi qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuna ilaika sulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, tahun baru telah datang, kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari setan dan para pengikut-pengikutnya. Kami mohon kepadamu ya Allah pertolongan sehingga kami mampu menundukkan hawa nafsu kami. Kami mohon kepadamu ya Allah taufik sehingga kami bisa menyibukkan diri dengan segala hal yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ibu bapak kami, karena mereka berdua sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni Allah dosa ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni Allah dosa ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah, perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni Allah dosa ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik dan mendoakan kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak. Orang tua kami yang masih hidup,
jaga kesehatannya ya Allah. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, bahkan kami begitu susah meluangkan waktu untuk memberikan perawatan yang terbaik, berikan kepadanya kesembuhan ya Allah. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, curahkan rahmat-Mu, maafkan salahnya, sejahterakan hidupnya, muliakan kedatangannya, lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, masukkan kelak ke dalam surga. Sedurhaka apapun kami sebagai anak, kami tidak akan pernah tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, hindarkan, jauhkan, lindungi, pelihara, selamatkan ibu bapak kami dari siksa api neraka, masukkan keduanya ke dalam surga-Mu, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sebagai anak kami sadar, sampai detik ini dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu memberikan perhatian yang terbaik, penghormatan yang sepantasnya, kasih sayang yang setulus-tulusnya, kemuliaan yang sesungguhnya kepada kedua orang tua kami. Sebaliknya ya Allah, betapa sering kami membuat air mata ibu-ibu kami menetes, betapa sering kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami lupa bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah darah dari kedua orang tua kami. Kami lupa bahwa daging yang tumbuh di tubuh kami adalah daging yang berasal dari air susu ibu kami. Karena itu ya Allah, ampuni dosa kami yang berkaitan dengan hak mereka berdua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia di dalam hati. Perasaan bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami. Himpunlah kami sekeluarga dalam surga-Mu kelak ya Allah, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apa artinya Engkau satukan kami di dunia, kalau kemudian Engkau pisahkan cerai beraikan kami di hari kemudian kelak. Allahumma arhamna warham masyaykhana wa akrimna wa akrim masyaykhana wa ghfir lana wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi guru-guru kami, muliakan kami, muliakan guru-guru kami, dan siapapun yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kami, angkat derajat mereka dengan sebab iman dan ilmu yang telah mereka ajarkan. Ampuni dosa semua orang Islam laki-laki perempuan, ampuni dosa semua orang yang beriman laki-laki perempuan yang masih hidup dan yang telah meninggalkan dunia ini. Sungguh Engkau Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa, dan Maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman ammarahu. Ya Allah, turunkan keberkahan di masjid ini, berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya, terutama isi jamaahnya. Bangunkan istana di dalam surga bagi siapapun yang telah ikut berkontribusi untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid ini. Berikan ketenangan hidup lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat bagi siapapun yang gemar sholat berjamaah di dalam masjid ini dan mengisi masjid ini dengan kegiatan keagamaan. Allahumma ja'al hadzal makan makanan aminan warzuq ahlahu man amana minhum billahi wal yawmil akhir innaka antal khairur raziqin. Ya Allah, jadikan kompleks ini jadi kompleks yang aman, tenang, tentram. Berikan rezeki halal pada siapapun yang tinggal di kompleks ini, terutama yang beriman padamu ya Allah dan beriman kepada hari akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.